pasrah, jangan salahkan publik jika kemudian akhirnya Nazar dianggap mengada-ngada begitu, tidak punya bukti seperti yang ia kicaukan sebelumnya, akhirnya seolah-olah pasrah. Halo? Ya, tampaknya tidak dengar. Pak Jamin Ginting, silakan komentar soal permintaan permohonan pindah tahanan. Apakah ini lazim? Dan apa urgensinya diturutin? Ya, sebaiknya sih kalau menurut saya nggak usah diturutin. Ya. Karena nanti ini akan menjadi suatu gulungan-gulungan lagi yang kemungkinan besar menjadi gulungan besar, permintaannya makin banyak. Dalam ketentuan acara, sebenarnya hak itu ada pada penyidik. Kalau penyidik merasa perlu untuk dipindahkan, maka penyidik akan memindahkan. Urgensi untuk memindahkan seorang tahanan dari suatu tahanan satu ke tahanan lain apa? Mungkin saja karena memang tahanan itu tidak kompatibel, lalu terancam karena high risk, ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa gerbong mafia dan teroris. Nah, ini harus ada ekstra ketat, penjagaan ekstra ketat. Nah, ini masalah kan korupsi. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi alasan yang sangat riskan sehingga penyidik mempunyai alasan untuk memindahkan tahanan tersebut? Jadi sebaiknya tidak, tapi diamankan saja ya, ditingkatkan. Saya justru berpikir lebih baik keamanan ini kita serahkan kepada KPK. KPK menambah personil atau pernah diusulkan ada CCTV yang 24 jam ada di situ dan bisa dipantau dari KPK sendiri. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan apa yang dikatakannya itu ya direkam saja. Menarik, ada CCTV supaya kemudian publik juga bisa melakukan pengawasan jika CCTV itu sampai kemudian dikeluarkan. Ya, itu bukti autentik yang saya rasa bisa dimiliki oleh KPK dan bisa bisa menjadi bahan kalau sampai ada nanti mengatakan dia tidak makan, lalu dia diintimidasi. Ternyata ada CCTV yang tampilannya lain. Ya, ini bukti yang paling akurat tentunya bagi KPK untuk membuktikan kalau memang apa yang diopini itu nggak benar. Oke, Pak Jamin, saya juga ingin Anda berkomentar soal balas-berbalas surat antara Nazarudin dengan Presiden SBY, walaupun itu tidak lumrah ya dalam ranah hukum pidana. Kalau kita bicara mengenai isi dari balasan Presiden SBY, apakah itu tidak cukup untuk melakukan penjaminan? Jadi Nazar seharusnya memang logikanya lepas saja berbicara. Ini kedudukan, kita harus tahu dulu, kedudukan Presiden ini sebagai kepala negara. Jadi kalau rakyat berkeluh kesah kepada kepala negara, sah-sah saja. Dan kepala negara memberikan perlindungan hukum, memberikan jawaban atas pertanyaan dari warga negaraannya, ya sah saja. Cuma yang menjadi permasalahan bagi saya justru ada kalimat, mungkin nanti kalau saya soal dikoreksi, yang memberikan bahwasanya dia menjamin aparat penegak hukum akan menjamin keselamatan keluarganya. Nah, ini saya khawatir ini menjadi message yang ingin menyampaikan kalau nanti istrinya itu dilindungin. Tenang-tenang saja. Padahal istrinya ini kan sudah jadi tersangka. Kalau tersangka nggak boleh dilindungin. Justru tersangka, apalagi dia melarikan diri, berarti kan tidak kooperatif. Kalau tidak kooperatif, jangan dilindungi. Justru kita harus mengembalikan dia. Jadi kalau message itu bisa disampaikan, bisa multi arti gitu. Bisa nanti polisi juga ini kira-kira melindungi atau cuma memberikan keselamatan saja gitu. Baiklah, kita sudah terhubung kembali dengan Aldila. Mbak Aldila, halo. Iya, Mbak Fesi. Iya, Mbak Aldila, ini kedua tamu saya di studio sepakat bahwa janganlah diminta pemindahan begitu. Ini akan menjadi presiden buruk. Lagi pula di Makobrimob kan jaraknya dengan Pejaten rumah Nazarudin itu hampir sama dengan Pejaten ke Cipinang begitu. Jadi apa urgensinya untuk dipindah? Iya, begini ya, Mas Febrian, tadi saya nggak dengar ya yang Mas Jamin Ginting sebutkan, tapi begini, kami tidak sependapat bahwa pemindahan klien kami dari Makobrimob ke Rutan Cipinang itu sebuah fasilitas khusus. Mungkin mas-mas yang di studio lupa bahwa anggota Komisi 3 DPR RI itu pernah menyatakan bahwa pernah ada anggaran khusus dari DPR bahwa terhadap seluruh tahanan KPK itu dialokasikan ke Rutan Cipinang. Jadi kalau itu tidak terpakai kan anggaran juga sia-sia gitu. Itu yang pertama. Ini terus bukan yang kedua, masalah anggaran. Ini bukan masalah anggaran. Yang kita perhatikan adalah hak dan kewenangan penyidik. Saya bicara dulu, Mas.
Kalau Saya kalau bicara masalah dulu, Mas. anggaran Jadi itu nggak ada kami hubungan tidak dengan bisa kewenangan mengatakan penyidik. ini sebagai fasilitas khusus, karena ini fasilitas yang biasa saja. Bahkan DPR sudah mengalokasikan itu, dan DPR juga sudah menyatakan bahwa tahanan KPK itu ditempatkan di rutan Cipinang. Jadi kami Oke. tidak sependapat kalau ini adalah fasilitas khusus, itu ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, klien kami itu bungkam bukan karena tidak mempunyai bukti atau bukan bungkam karena seorang pembohong besar gitu ya. Yang mau kami tegaskan di sini adalah faktor keamanan. Mungkin Mas Febri dan Mas Ginting belum pernah ditahan kali ya. Mudah-mudahan sih nggak pernah. Cuman yang namanya psikologis, seseorang yang berada di Mako pada saat ini kenyataannya memang dia tidak aman gitu. Suka atau tidak suka Begini, faktanya saya seperti mungkin itu, Mas, sampaikan gitu. tadi, Bahkan mungkin kami Anda mempertanyakan, mungkin- kami mempertanyakan apa ruginya klien kami dipindahkan ke Cipinang. Pertama, itu kan juga tahanan milik negara yang kita akui bersama keamanannya juga memenuhi standar begitu. Oke. Jadi tidak ada ruginya Mbak juga Adila? bagi negara, Iya. bagi KPK untuk dipindahkan ke situ, Mbak Oke, Presti. kita kasih kesempatan Pak Jamin Ginting. Ya, begini, tadi saya sudah sampaikan, mungkin Anda mendengar, kalau memang permasalahannya adalah masalah keamanan, kita perbaiki keamanannya. Contohnya yang saya katakan, pasang CCTV di setiap sudut ruangan daripada Nazarudin. Iya. Dan aksesnya langsung ke KPK. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam, orang yang keluar, waktu masa interogasi dan lain sebagainya, itu ada rekamannya. Kalau sampai terjadi suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum acara, biarlah nanti itu bukti yang kuat. Nah, kalau pengacaranya merasa sistem hukum acara dalam tingkat penyidikan nggak benar, Anda bisa langsung aja silakan mengajukan pra-peradilan. Ada lembaga untuk mengajukan itu. Jadi pra-peradilan itu nanti bisa dibuktikan apakah ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum acara atau tidak. Oke. Mungkin Mas Febri ingin bertanya Begini, kepada Mas Mbak Jamin. Adila. Kalau saya sih tidak melihat ada urgensi sedemikian genting. Kenapa harus dipindahkan? Kalau semua tersangka kemudian minta dipindahkan, saya nggak nyaman nih di Cipinang, saya mau pindah ke Makobrimob, katanya sih fasilitasnya bagus gitu kan. Saya nggak nyaman di Makobrimob, mau dipindahkan tahanan rumah saja. Ada banyak kemungkinan yang saya kira tidak akan efektif juga dalam proses penegakan hukum. Selain tadi juga sudah dijelaskan soal hukum acaranya bagaimana. Seorang penasihat hukum, seorang advokat saya kira tahu persis bagaimana upaya untuk membela hak kliennya. Kalau ada pelanggaran itu ada upaya hukum dan segala macam. Lebih baik kita fokus saya kira Nazarudin tetap di Makobrimob dengan pengawalan khusus mungkin ya dari KPK fungsi pengawasannya, kemudian keluarga juga pihak pengacara. Dan kalau ada misalnya pemukulan, intimidasi, atau berbagai hal lainnya, itu segera kita kalau dibuka ke publik dan upaya hukum dilakukan. Dan Nazarudin bicara secara terbuka, siapa saja dan indikasinya apa saja korupsi-korupsi yang lainnya yang diduga terlibat dengan Nazarudin atau pihak yang lebih besar misalnya disebut seringkali Partai Demokrat, disebut seringkali nama-nama aliran dana di Kongres Partai Demokrat di Bandung dan banyak hal lainnya. Ada nama di Badan Anggaran, di DPR, ada fee untuk daerah dan segala macam yang sudah muncul ke publik. Nah, ini akan lebih produktif saya kira jika Nazarudin bicara secara terbuka. Kalaupun tidak semuanya mau dibuka ke publik, sampaikan itu ke penyidik dan proses hukum akan lebih bisa dikawal. Baiklah, Mas Febri, kita harus break lagi. Kita juga ingin tahu sebetulnya apa saja upaya-upaya pembelaan hukum yang lebih ke pokok persoalan. Jangan kita bicara soal artifisial saja, sampingan-sampingannya saja. Apa yang akan dilakukan oleh pengacara Nazarudin terhadap kliennya ke depannya? Suara Anda akan segera kembali sesaat lagi.